ilahana ya ilahana. Subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Thank you. Alhamdulillah telah kedatangan tamu dari Tasik ya. Jangan lupa ya, karena ini adalah dakwah semua ya. Dengan like, share, komen, and subscribe, niatkan jadi nilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, channel apa? Edar Sipa Channel. Edar Sipa Channel. Iya. Punya Abi adalah Rehab Aziz TV. Dengan like, share, komen, and subscribe, mudah-mudahan jadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Edar Sipa Channel, dan kebetulan sore ini saya Al-Fakir bertemu dengan Bapak Kiai di Abdul Aziz yang juga punya channel khusus tadi ya untuk menangani ODGJ. Sama-sama YouTuber. Kita salah menyebut. Allahu Akbar. Ini lebih sepuh dari saya. Tapi semangatnya masih muda. Kelihatan dari wajahnya dan penuh dengan jika usia 25 tahun. Itu perasaan kalau umur udah tua. Kita ngobrol lagi Pak Haji, boleh ya? Boleh. Kalau saya Pak Haji ya, kan ya terus terang ya, berangkatnya bukan dari pondok pesantren tadi, di jalanan SD, Sanawiyah, Semeah itu akuntansi sekolah itu tadi. Tuh terdapatlah saya di Solo itu lah. Ya, ngaji sama beberapa ustaz di Solo. Gitu. Jadi belajarnya banyak berpikir dan merenung, terus mengambil kesimpulan jadi ilmu hidup. Oh ternyata segala sesuatu itu bisa kita ini melangkah bagaimana cepatnya kita mengambil kesimpulan itu, apa namanya, kebaikan, kejelekan ternyata harus segera dieksekusi. Otomatis kita mengeksekusi yang baik itu tadi. Saya sering seperti ini di jalanan, pas lewat berpikir dulu ambil nggak, ya apa aja, udah bantu nggak, udah jauh kita balik lagi sudah hilang. Kenapa dari tadi langsung itu seperti itu. Ternyata benar ini, setan itu selalu kayak akhirnya kesempatan untuk berbuat baik hilang itu tadi. Ya seperti itulah mungkin pembicaraan awalnya. Jadi bagaimana tadi kalau kita ini ingin istiqomah, segera lakukan dan terus. Mungkin kemarin tadi sudah membimbing lewat YouTube-nya, harus selalu doa itu adalah benteng utama umat Islam ya, sehingga kita dibentengi oleh doa-doa zikir-zikir kita dari godaan setan. Mungkin termasuk itu digoda oleh setan kali, yang tangke itu dari kebaikan itu. Pak Kiai. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima ghawaitani la aqudana lahum siratal mustaqim. Tsumma la atiyannahum min baini adihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ini. Allah berfirman, setan ngobrol, eureun cenah kuring mengkolkeun manusia tina jalan anu lempeng, kira-kira tidak akan pernah berhenti setan membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Jadi kalau setan setiap saat menggoda, lalu kalau diri eling setiap saat, ya seperti itu apa yang tadi nangkap, ada yang harus ditolong di jalan kadang-kala ragu-ragu, itu barangkali kalah dengan godaan setan. Padahal niat awal ingin menolong manusia dan ingin jadi jangan istiqomah, istri takut ketika ada di rumah. Jadi luruskan niat dulu lah. Betul, yakinkan bahwa firman Allah seperti itu menggodakan setiap saat. Kalau kita elingna sesaat ya kalah dengan setan. Iya. Artinya yang tadi perlu istiqomah. Ya. Kalah setnya. Iya, kalah setan. Hilang itu iya. Pahala itu. Hilang kesempatan. Ya Allah. Itu kalau saya sahabat ya. Ternyata segala sesuatu emang harus kita ini selalu berlindung kepada Allah setiap langkah. Bahkan Nabi mengajarkan kan tatkala bangun tidur itu awalnya
doa lagi ya pas melihat Bunda itu kan ada doakan itu kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur, itu kan kita telah dibukakan dari tadinya mati itu. Tidur itu kan katanya lagi resiknya mati, maut. Latihan kita ini. Terus bangun, sudah gitu kan diikat katanya, ada 3 ikatan. Yang satu ikatannya lepas tatkala berdoa, yang kedua ikatannya lepas tatkala kita berangkat menuju tempat wudhu, setelah wudhu, yang ketiga tatkala kita sholat barokah sudah hilang semua. Bagai lebih tajam lagi membahasnya, bagaimana zaman ini ya, yang memang fitnah-fitnah merajalela masuk ke setiap relung-relung kehidupan manusia. Kita harus lebih hebat lagi mungkin untuk menjaga diri dari godaan setan itu, Pak Kiai. Jadi jangan diberikan kesempatan setan. Untuk bagaimana membelokkan manusia yang tadi ya. Dari setiap langkah, setiap saat. Bisa saja HP aja menjadi teman saya, teman setan. Jadi bagaimana HP ya, alat-alat komunikasi menjadi teman diri. Tinggal sampai sejauh mana kalau tiba-tiba buka HP, buka YouTube ada yang montok-montok lalu ditatakan, akankah jadi teman setan? Atau seperti apa? Jadi bagaimana berupaya, bukan masalah mengerti, paham tidak, itu yang akan menghalangi daripada pahala-pahala lebih jauh barangkali dengan terkabulnya doa. Karena merawat orang-orang ODGJ, termasuk Ustadz yang suka nangkapin ODGJ, kan butuh ketajaman. Bukan dengan hawa nafsu, dengan kasih sayang. Jadi lulu-lulunya makhluk itu kan dengan kasih sayang. Barang siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi, akan mendoakan. Itu barangkali bagian resep yang dilakukan di Ar-Rahman ini. Seperti itu. Jadi jangan ada sisi-sisi lain yang sekarang zamannya udah seperti itu. Jangankan habis sebagai manusia biasa, matador saya juga mantan orang doraka. Matador. Ya, mantan orang doraka. Wong sekarang kurang-kurang yang punya ilmu kan lebih dahsyat godaannya. Iya, betul. Sampai sejauh mana mampu kita diri tadi menjaga mata dari dosa-dosa, mampu tidak menjaga telinga dari dosa-dosa, mampu enggak menjaga bibir basah dengan asma-asma Allah atau bicarain orang lain. Jadi panca indera berupaya bagaimana panca indera menjadi nilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan zaman seperti ini. Jadi kira-kira kalau SMS itu menjadi sarana menuju surga. Sarana menuju surga. Bukan sarana menuju selingkuh. Itu. Seperti itu, semua harus menjadi jalan yang menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali untuk menjaga keadaan zaman yang seperti ini, ya akhirnya bagaimana yang menjamaninya, yang mengisi zaman itu sendiri, kan tidak dalam hadis juga. Itu kira-kira barangkali seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, banyak hikmah yang bisa diambil ya. Mudah-mudahan nih Pak Abdul Aziz ini Allah berikan umur yang panjang bagi barokah, lalu istiqomah, kesehatan lahir batin. Dan karena umat ini perlu sosok-sosok yang memang peduli dengan manusia yang lainnya, gitu kan. Jangan hanya pribadi dan keluarga saja dan golongan saja yang dibantu. Ternyata semuanya perlu yang memang urgen untuk kita bantu. Terkhusus orang-orang yang memang lemah akal itu, udah lemah akal, udah nggak mikir ekonomi, dia mah akalnya nggak udah hilang. Tidur aja di mana aja, kadang perlu uluran tangan kita, betul Pak Kiai. Subhanallah. Mungkin segitu dulu ini sahabat, ini sedikit-sedikit pakai ilmunya biar masuk dulu. Iya. Alhamdulillah, barokah. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup